Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang ya di video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Rizky Nindya Putri, Ia Barokah, Juana Nurpadila Putri, dan terakhir ada Kintan Firly Iftiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang literasi media. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari 3 variasi media cetak. Yang pertama surat kabar, buku, dan majalah. Buku merupakan sekumpulan kertas bertulisan yang dijadikan satu. Sementara itu, menurut Onong Ujena Effendi, surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Dari Effendi 1993 pada halaman 241. Sementara itu, majalah didefinisikan sebagai kumpulan berita, artikel, cerita, iklan yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto dan dijilid dalam bentuk buku yang diterbitkan secara berkala. Kegunaan buku untuk menyatukan ilmu pengetahuan tertentu agar terkumpul dalam satu tempat sehingga mudah ditemukan dan dipelajari. Sementara itu, kegunaan surat kabar yang pertama untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan serta memberikan hiburan kepada pembaca. Kegunaan majalah, dengan majalah kita bisa mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Selanjutnya, mengapa televisi masih dianggap media yang paling populer? Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Nielsen, mengatakan bahwa televisi masih pada posisi pertama media yang sering diakses, dikarenakan televisi sangat efektif dalam menyampaikan informasi secara visual kepada masyarakat. Terlebih lagi nih, di wilayah Indonesia yang dimana jangkauan sinyal internet yang tidak merata, membuat berita elektronik pun belum bisa mengalahkan eksistensi televisi di masyarakat. Lalu ada riset oleh IDN Research Institute dalam televisi media paling banyak dikonsumsi milenial Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa televisi masih menjadi media yang paling banyak dikonsumsi oleh milenial di Indonesia, yaitu sebesar 89%. Selanjutnya ada dari survei Kata Data Insight Center atau KIC dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo pada tanggal 20 Januari 2022, sebanyak 47% responden yang menjawab menunjukkan televisi menjadi sumber media yang paling dipercaya untuk mendapatkan informasi. Di bab ini kita akan membahas tentang apa sih perbedaan media konvensional dan media digital. Oke, jadi media konvensional adalah media komunikasi yang telah ditemukan terlebih dahulu sebelum media digital. Media konvensional biasanya digunakan untuk mengirim atau menerima pesan, baik itu informasi kepada masyarakat luas. Media komunikasi yang termasuk ke dalam media konvensional biasanya berupa media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid. Sementara media digital adalah media komunikasi yang menggunakan internet dan teknologi digital atau komputer sebagai alat pengoperasiannya. Media digital contohnya adalah new media, yang merupakan ruang pemberitaan yang memadukan antara teknologi komunikasi atau internet dengan jurnalisme konvensional dalam satu ruang yang disebut jurnalisme online. Contohnya seperti blog, website, dan lain sebagainya. Perbedaan yang sangat mencolok dari kedua media tersebut adalah media konvensional dinilai tidak lagi efektif untuk masa sekarang dikarenakan minat baca masyarakat Indonesia yang mulai menurun, apalagi membaca berita dari media cetak. Mengapa media digital mendorong konvergensi media? Karena konvergensi media tumbuh secara khusus dari munculnya internet dan digitalisasi informasi. Konvergensi media ini menyatukan 3C, yaitu computing atau memasukkan data melalui komputer, lalu communication atau komunikasi, dan konten atau materi isi.
Kehadiran perangkat komunikasi yang makin murah dan canggih menjadikan proses penyampaian konten berita kepada halayak dapat dijalankan dengan lebih praktis dan cepat, sehingga dapat dijadikan solusi dari permasalahan menurunnya pembaca koran. Proses konvergensi ini tentunya berlangsung secara perlahan dan tidak dijalankan dengan mematikan koran. Nah, ini merupakan daftar jurnal dan situs website yang kami gunakan sebagai bahan referensi. Oke teman-teman, sekian dulu presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami memohon maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena kami orang yang ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.